على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih, Sayyidina Muhammadin rasulihi wa abdih, wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sampai malam hari ini masih Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita gunakan nikmat tersebut di dalam kebaikan, Allah akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita, dan Allah akan memberikan keberkahan di dalam nikmat-nikmat tersebut. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Kita melanjutkan tentang adab-adab masuk ke dalam kamar mandi atau tempat beristinja. Wajma' fil istinja'i baina isti'malil hajari wal ma'i. Gabungkanlah di saat beristinja itu antara menggunakan batu dan menggunakan air. Fa idza aradta al-iqtisar, apabila kamu hanya menginginkan salah satu dari dua macam tersebut, fal ma'u afdalu, maka beristinja dengan air lebih afdal. Di dalam masalah beristinja, pada malam minggu yang telah lalu sudah kita jelaskan bahwa alat untuk beristinja itu ada dua macam. Satu, beristinja dengan batu, yang kedua beristinja dengan air.
Dan batu yang dipilih ini jangan batu yang kasar. Nah, lalu yang ketiga, yang paling afdol beristinja dengan batu dan dengan air. Nah, tadilah batu, 2 banyu, 3 batu lawan banyu. Nah, yang ketiga ini paling afdal. Kalau hendak memilih antara batu dengan banyu, maka lebih afdal banyu. Tapi lebih afdal lagi digabungkan antara batu dengan banyu tadi. Kemudian kalau kita kiaskan, andai batu tidak ada, maka silakan gunakan benda-benda yang lain, yang penting suci dan kasat. Misalnya pakai tisu. Jadi pakai tisu pada hulu. Nah, setelah bersih hanyar simbur pakai banyu. Nah, ini yang paling afdal. Wa in iqtasarta 'alal hajar, andai kita memilih batu, fa'alaika maka antastamila thalathata ahjarin tahiratin munshifatin lil 'ain. Misalnya kita memilih batu, maka gunakanlah 3 biji batu yang suci dan batu tadi bisa meresap. Artinya batunya ini jangan batu yang batu koral kayak itu, yang licin tuh, yang biasa diolah batu asahan. Ada batu licin. Nah, jadi cari yang batu tidak meresap. Apa itu? Batu apung kah, bata ringan. Nah, bata ringan sejenis batu-batu yang meresap, karena apabila kita bakami batunya licin, kadang mau bersih. Nah, tapi kalau batunya tadi meresap, bekas kambing itu kering, atau pakai tisu. Kalau batunya sebiji, kikih sudah. Rupanya kada sing dapatan sabijiannya aja, tapi buncunya 3. Batunya dapat segitiga. Nah, ini anak siapkan ini. Batunya 3, maka gunakan setiap buncunya tadi. Tamsahu biha mahallan najwi bihaitsu la tantaqilun najasatu an mawdi'iha. Jadi caranya, apabila kita membasuh atau menyapu pakai batu itu, jangan sampai benda najisnya terpindah ke lain. Kan kalau kita pakai batu atau benda yang kasar, kadang meresap. Kalau kita sapu akan bendanya kemana-mana, najisnya kemana-mana, terpalit. Banyak, nah belum contoh akan. Nah, ini misalnya nih lalakian lah, contoh lalakian. Nah, contohnya jerinji aja. Ini ada banyu di ujung tangan ulun. Imbah itu ulun pakai batu yang licin atau benda yang kadang meresap. Nah, kalau anda kadang meresap nih, anggap aja ini batu licin, sapu akan, masih ada bendanya, najisnya masih ada, malah terpalit ke kiri ke kanan. Nah, ini kita hendak memilih cara beristinja. Tapi amunnya pakai tisu atau bendanya meresap tadi, nah kepalanya
Kenapa patih? Kawat. Luka dari bakasan manabuk cacing tadi. Nah, sapu. Iya tadi pas mengikir cacing di situ, ningsak tangan, dapatnya kada. Nah, karing hilang najisnya. Batu sama, cari yang batu yang meresap. Ini terpakai apabila pian darurat di jalan kah, pas pian lagi bahuma kah, atau pian lagi di dalam perjalanan bermobil mencari masjid jauh. Nah, sedangkan kita kada tahan lagi, nah sudah cari tempat yang kada kelihatan orang, nah bernumpuk di situ. Tapi tisu dibawa. Nah, anak di mukanya jangan sampai benda najisnya ini terpindah dari tempat inya keluar. Lalu nang kayak pajar di situ kan amunnya kita kada pakai baju, kita sapu nang kayak ini aja kan kering, tapi baunya masih ada. Nah kita kalau dah, nah itu masalah baunya ma'fu anhu, dimaafkan. Pakai daun, cari daun kering. Kalau daun basah kadang mau meresap. Baju sama daun kandidat, tisu kandidat, baju silakan. Padahal ada kain baju maksudnya. Baju silakan, yang penting meresap. Amunnya kada kawa cabut kopiah kawan. Ini tiwas guris cabut sapu akan. Tapi jangan, kalau kopiah jangan, karena itu dipakai desain beribadah. Apabila dengan 3 batu tadi atau 3 tisu tadi masih belum bersih, nah ini pian biasanya di bandara itu kadida pakai banyu, wah ini kadida lagi pakai banyu. Di bandara itu pakai tisu seberataan kalau pian masuk WC itu. Nah, apabila dengan 3 tisu ini masih belum bersih, maka disunnahkan witir 5 tisu. 5 tisu masih belum bersih. Berapa? 7 masih belum bersih. 9 masih belum bersih. Berarti itu ada tiis bawaminya. 9 belum bersih, tambahi lagi. Sunat witir. Sina beda. Kayaknya mah ada nyipian dari tadi. Wala tastanji illa bil yadil yusra, jangan sampai beristinja kecuali dengan tangan kiri. Kecuali tangan kirinya putung, hanya pakai tangan kanan. Wala tastanji wa qul indal faraghi minal istinja, dan ucapkanlah setelah selesai istinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya Allah sucikanlah hati hamba daripada sifat munafik, wa hassin farji minal fawahish, dan peliharalah kemaluan hamba daripada perbuatan-perbuatan keji. Ini dibaca setelah selesai istinja, tapi saat kita berada di luar kamar mandi, jangan dibaca di dalam. Kalau dibaca di dalam, nah ini sama tadi, mengharap pahala sunat, dapatnya haram. Kenapa haram? Karena menyebut nama Allah di dalam kamar mandi, itu hukumnya haram. Jadi imbat tuntung dari WC, kamar mandi, baca doa tadi, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya Allah
bersihkanlah hati hamba dari sifat munafik dan peliharalah kemaluan hamba daripada perbuatan-perbuatan keji. Wadluk yadaka ba'da tamamil istinja'i bil ardi, dan udluk ini bahasa kitanya kadang mentong didengar palitakan ke tanah. Apa ya bahasa nyamannya ya? Amunya dipalitakan ini kan kalau bagus tuh, padahal digosok akan. Jadi kan tangan kita ini gosok akan ke tanah atau ke dinding, karena di dinding itu ada bekas debu. Asal jangan dinding musola, ke dinding, nah hanyar dibasuh, hanyar dibasuh. Nah ini sudah tuntung kita mengaji tentang istinja. Hanyar kita masuk ke bab adabil wudu'i, bab tentang adab-adab berwudu. Yang harus kita perhatikan bujur-bujur masalah adab-adab dan tata cara beristinja. Karena suatu hari Rasulullah SAW, Sidin pernah berjalan dengan para sahabat-sahabatnya. Di suatu tempat, Rasulullah tiba-tiba berhenti di tempat itu. Lalu Nabi memerintahkan para sahabat-sahabat Sidin, ujar Nabi, tolong carikan pelepah kurma. Dapatlah pelepah kurma sebutir. Lalu pelepah kurma tadi dibagi oleh Rasulullah. Ternyata pelepah kurma ini ditajam akan oleh Nabi di dua kubur yang ada di tempat itu. Jadi ada kubur berigaan. Nah, jadi pelepah kurma sebuting tadi ditajam Nabi di kubur, di kedua kubur ini. Lalu ujar Rasulullah SAW, innahuma mu'adzaban. Sesungguhnya dua orang yang ada di dalam kubur ini sedang diazab. Satu, diazab disebabkan karena ketujuh ghibah, ketujuh menyambati orang. Yang kedua, lam yastanji minal baul, tidak beristinja daripada buang air kecil tadi, atau beristinja juga tapi kada berasi. Contoh, beristinja kada berasi, banyu sih sedikit dipakai gesan membasuh, Pak kami, kira-kira berasih enggak? Kalau kepalanya aja mungkin berasih, tapi kan banyu itu mengalir tuh ke, nah banyu pas kita simbol di sini, ini mengalir ke sini, di sini belum kita berasih. Artinya beristinja juga tapi kada berasih. Atau yang dibasuhnya mohon maaf di tempat kepalanya aja yang dibasuh, tapi perancingannya juga kada dibasuh. Contohnya apa? Beristinja dihiga lawang mobil. Nah, apa hija ini? Banyak kawan sini pengalaman melihat. Nah, sudah ada tahan lagi mukanya lawang. Ya kada gaduh lawan orang. Jadi istinja di situ bujur dibasuhnya. Nah, dibasuhnya. Tapi perancingannya itu kan najis tuh. Gugur ke Sarawak.
dibawanya sembahyang. Makanya kalau beristinja itu jangan berdiri, berduduk. Dan kalau bisa, kan di sini semalam dijelaskan oleh Sidin, kalau bisa pakai izar, pakai tapih atau pakai anduk. Karena kalau pakai tapih dan anduk itu nyaman di sing-sing. Jadi tapihnya sangkut-akan di kepala, namanya pura-pura ninja itu. Nah, di bawahnya jangan terbuka lagi. Nah, ini lebih aman. Imbah itu hendak kita basuh, apalagi yang pina, merasa kita kena di baju, basuh di situ. Nah, ini harus bujur-bujur kita perhatikan masalah istinja, karena ujar Nabi kebanyakan siksa kubur itu disebabkan oleh istinja yang ada. Nah, mudah-mudahan selamatan seberataan ini. Laju benar mobil. Nah, kita masuk ke dalam masalah adab-adab berwudu. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan faida faragta minal istinja, apabila kamu sudah selesai daripada beristinja, fala tatrukis siwak, jangan pernah tinggalkan siwak. Ini adab sebelum berwudu, dianjurkan bersiwak. Nah, siwak ini bisa sikat gigi. Tapi kalau mungkin pian hendak ke masjid membawa sikat gigi lawan odol. Nah, bisa diganti siwak tadi pakai kayu arak. Siwak itu asalnya pakai kayu arak. Biasa pian umrah itu membawa kayu siwak. Asalnya pakai itu. Bisa diganti pakai sikat gigi. Karena kalau kita ke masjid, kalau mungkin membawa sikat gigi lawan odol, apalagi lawan gayung-gayungnya, maka ganti. Pakai apa menggantinya? Pakai benda-benda yang kasar. Contoh benda yang kasar apa? Sorban. Nah, ini ujung sorban. Ini ujung sorban. Pakai sampai siwak. Kalau babinian nyaman, babinian kerudungnya bau ujung kerudung. Tapi entah dipakai basiwak ditapas. Jangan sampai 3 hari esok membawa kita pulang siup bawa 3. Nah, ini bisa pakai kain. Caranya dari sebelah kanan di cara bersiwak dan cara bersikat gigi sama dicontohkan oleh Rasulullah. Sebelah kanan masuk dari dalam sini, jangan di sini aja. Biasanya kan ada orang di mukanya ini aja, padahal yang riget itu di dalam, dari dalam ke sebelah kiri, bobolik sekali, bobolik ke kanan tadi sekali, anu pulang sampai bobolik ke kanan lagi 2 kali, gosok lagi ke kiri, bobolik ke kanan 3 kali. Nah, itu caranya. Nah, bisa pakai ujung sorban. Ulun sayang anak mencontohkan kalau kita contohkan kita. Mudahan kada beliur nah. Nah, udah kelihatan nggak kesini biar nggak? Satu tebulik sebelah kanan, satu. Oke. Tebulik sebelah kanan lagi 2. Sebelah kiri lagi digosok. Nah, tebulik lagi sebelah kanan 3. Nah, sunatnya 3. Simpan dulu. Sorban ke lidah boleh pakai baju. Nah, pakai kain baju. Yang penting kasar. Baju kangen hendak masih kawan. Baju sayang, aku pihak kawan tadi. Pinjam setomat.
Misalnya Bang ujar nih, baju sayang, pakai jeriji tangan aja nang kayak Pak. Kalau pakai jeriji tangan itu kada sah siwaknya. Karena bersiwak itu harus dengan benda yang kasar. Yang kedua, tidak boleh bersiwak dengan salah satu anggota tubuh kita. Jangankan jeriji tangan, jeriji batis kada boleh, karena itu masih anggota tubuh kita. Kalau baju lain, kalau kopiah lain. Nah tapi sama, ini lain bagian dari anggota tubuh kita. Pakai jeriji kawan lah. Fa'innahu matharatun lil fam. Karena siwak itu mensucikan mulut, apalagi imbah bersiwak imbah makan yang makanan itu banyak bercampur bawang, khususnya bawang putih. Sangat dianjurkan bersiwak karena bau bawang putih atau bau bawang secara umum menyebabkan malaikat kada mau beparak. Bahari ulun kira kuyang aja yang kada pun beparak mencium bau bawang. Rupanya malaikat kada mau juga beparak sama. Anda kalau kuyang itu ada orang hendak berangkat, bawang putih itu membuncu di rumah diandaki supaya kuyang kada mau masuk. Imbah terbaca hadisnya, rupanya malaikat kada mau juga beparak. Nah, maka pada saat bau itu dianjurkan untuk bersiwak. Wa mardatun lirrabbi, dan menjadi sebab mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa maskhatatun lisyaitan, membuat syaitan benci. Rasulullah itu pernah makan bersama-sama dengan sahabat beliau. Lalu di situ ada disediakan bawang-bawang. Kalau pian pernah melihat orang India makan, orang India makan bawang itu nasi sesuap, bawang seikut. Jadi bawangnya itu banyak. Lalu ujar Nabi apa? Silahkan kalian makan, aku kada. Nah, maka ujar ulama di sini kalau kebanyakan makan bawang hukumnya makruh. Wa salatun bi siwakin afdalu min 70 salatan bila siwakin. Salat dengan bersiwak lebih afdal 7 daripada 70 kali salat tanpa siwak. Keistimewaannya adalah salat sekali tapi bersiwak lebih afdal daripada 70 kali salat tanpa menggunakan siwak. Nah, bersiwak ini paling bagus itu di rumah, Pak. Paling bagus di rumah, tinggal di rumah hanya sembahyang ke mushola atau ke masjid. Karena hendak bersiwak keluar ke wudu misalnya, bersiwak di situ. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki fi kulli salatin. Andai tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka bersiwak dalam setiap waktu sholat. Cuma karena memberatkan umat sidin, makanya silahkan, hukumnya sunnat, tapi bagi Rasulullah hukumnya wajib. Ada 3 ibadah
yang bagi kita ibadah ini sunat muakkad, tapi bagi Rasulullah wajib. Nah ini khususnya. Jadi jangan kira amunnya masalah kawin sunnah Nabi, tapi kalau masalah yang lain, nah kena aja berdudi. Kalau kita hendak pukul rata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi wajib 3 ibadah bagi beliau. 1, sholat tahajud. Yang kedua, siwak. Yang ketiga, sholat witir. Witir itu sunat bagi kita, sunat muakkad. Tapi bagi Rasulullah itu hukumnya wajib. Sembahyang tahajud bagi Nabi wajib. Apa tadi sebutin tadi? Siwak bagi Nabi wajib. Nah jadi kita jangan hendak melihat yang nyaman-nyamannya aja di dalam Rasulullah, dalam kehidupan Rasulullah. Nyamannya Nabi aja, kawin jadi Nabi itu berapa bini sedih. Jangan melihat di situnya aja, tapi dilihat nang kayak apa sembahyang tahajudnya Rasulullah, nang kayak apa siwaknya Rasulullah, nang kayak apa witirnya Rasulullah yang kada pernah silin tinggalkan sepanjang hidup. Witir, sembahyang witir itu berapa rakaat? Sembahyang witir berapa rakaat? 12:8 itu sembahyang duha. Sembahyang witir itu bagi yang pina pengalir serakaat, yang pina rajin 3 rakaat, yang rajin benar 11 rakaat. Kan witir itu ganjil. Nah, apabila kita melaksanakan sholat witir, terserah pian. Kalau sanggupnya sebelum guring, gawi sebelum guring. Tapi apabila guringnya sampai tapas subuh, nah, maka gawinya sebelum guring. Kalau kemungkinan kita sebelum subuh bangun, kebiasaan nih 20 tahun sudah sidin ini jam 4 pasti terbangun. Nah maka silahkan sholat witir di penghujung malam. Untuk pilihannya boleh 2. Ada aja sembahyang witir serakaat ada. Contoh yang sembahyang Allahu Akbar. Sudah. Ini orang koler tadilah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Ini surah kalau dibacanya koler tadi. Sami Allahu liman hamidah, langsung tahiyat akhir. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berganti salawat mengaruh pulang. Boleh. Nah yang penting kita sudah dapat serakaatnya itu. Ini bagi orang yang dasar koler benar. Ini ada juga orang pengoler lalu. Nah itu yang kata tegawi. Serakaat ya kata tegawi juga. Nah bagusnya imbas sembahyang isya nih. Imbas sembahyang isya, sembahyang 2 rakaat. Nah, sembahyang apa namanya itu? Sembahyang ba'diyah kalau lah. Namanya ba'diyah. Padahal itu termasuk qiyamul lail. Cuma karena digawinya imbah isya, imbah itu namanya ba'da. Ba'da itu ya imbah. Orang kita ini lebih unik lagi, imbah ba'da. Imbah itu ya ba'da, ba'da itu ya imbah ba'da. Ada tuh kan mendengar siapa seorang RT 16 kan atau RT-nya tolong sampai imbah ba'da ya. Imbah ya ba'da. Nah jadi setiap sholat yang dilaksanakan setelah itu namanya ba'diyah.
Padahal namanya itu qiyamu apa? Ba'diyah itu sudah termasuk qiyamul lail. Yang ujar Nabi, barang siapa sholat 2 rakaat setelah isya, ya dia ba'diyah tadi, maka nilainya sama dengan dia menghidupkan 1 malam penuh. Menghidupkan 1 malam penuh. Nah, imba tuntung 2 rakaat, sembahyang pulang Allahu Akbar serakaat. Nah, witir karena inya yakin pajangan kada terbangun lagi, langsung sembahyang. Nyaman kalau kan? Nyaman kada? Nyaman, tapi koler. Thumma jlis lil wudu'i mustaqbilal qiblati ala mawdi'in murtafi'in la yusibaka rasyash. Kemudian duduklah untuk berwudu. Jadi berwudu jangan berdiri. Berwudu itu berduduk menghadap kiblat. Alhamdulillah kita sudah sesuai dengan tuntunan. Ala mawdi'in murtafi'in, duduknya itu di tempat yang tinggi supaya percikan-percikan banyu tadi jangan gugur ke baju-baju kita. Nih di wadah kita ini sudah pas, dudukannya ada, menghadapnya pas ke kiblat. Wa qul, bacalah doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Adalah yang hafal yang di antara ini. Yang hafalnya ini bacaan sebelum sembahyang, termasuk bacaan sebelum sembahyang. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ini sebelum berwudu baca itu dulu. Thumma ghsil yadayka thalathan qabla an tudkhilahuma al-ina. Kemudian cucilah kedua tanganmu 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Ke dalam bejana itu. Pernah menyambat di ujung ilat. Biasa kita mangkak di waktu apa namanya? Beskom. Jadi basuh dulu tangan kita 3 kali, atau di keran ini buka aja kerannya, basuh dulu 3 kali. Alasannya di tangan kita ini terkadang ada kotoran, imbah tuntung mencakar. Di sini imbah tuntung menabuk tanah kah, atau pian yang maulah wadai. Nah, di sini ada tak masuk ke lapung macam-macam. Nah, sebelum kita berwudu basuh 3 kali, supaya ketika kita sudah berwudu baju itu meresap seberataan. Basuh 3 kali. Wakul, waktu kita membasuh tangan ini ucapkanlah doanya, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, hamba meminta nikmat dan keberkahan dan berlindung daripada musibah, bala musibah dan halakah itu hidup dalam keadaan celaka, kebinasaan. Waktu membasuh tangan pakai bahasa Banjar aja, menyepian keringat. Ya Allah, ulun meminta nikmat dan keberkahan dan ulun berlindung daripada musibah dan kecelakaan. Waktu membasuh tangan 3 kali. Kemudian berniat raf'al hadathi, berniat
mengangkat hadas atau memperbolehkan sholat, dan tidak sepantasnya memasangkan niat sebelum membasuh wajah. Apabila kita berniat sebelum membasuh wajah, maka wudunya kada sah. Ulun contohkan. Tidak berdiri. Nah itu pas tuh di situ dudukannya biasa berduduk, anda kalau lah di bodohan kita menghadap kiblat, jangan dibuka karena terbaring kisahnya aja. Atap di badan tutup dulu. Nah, itu tuh buka tutup. Mudah-mudahan tetap anda kawin aja. Ini apanya? Nah, basuh dulu. Tuh, 2, 3. Nah ini anggap aja keran lah, buka. Atau misalnya ada apa tadi? Baskom. Basuh dulu 3 kali. Sudah dibasuh, berdoa tadi, ya Allah, hamba meminta nikmat dan keberkahan hidup. Yang kedua, berlindung daripada musibah dan bencana atau kecelakaan. Nah, itu sudah berniat. Niatnya mengangkat hadas. Niatnya mengangkat hadas. Niat ini andakannya waktu banyu yang ada di tangan kita ini menyentuh bagian dari wajah kita. Ujar sidin, jangan sebelum banyu terkena pipi atau banyu terkena muka berniat. Sengaja ku berniat mengangkat hadas. Sengaja ku berwudu mengangkat hadas. Itu niatnya, sengaja ku berwudu mengangkat hadas kecil. Atau sengaja ku berwudu untuk sholat. Itu sudah sah. Nah, lalu ini berniat berwudu, hanya diambilnya banyu, dilapakkannya ke muka. Waktu melapakkan ke muka ini kada berniat lagi, kada sah wudunya. Jadi letak niat itu di saat banyu yang ada di tangan kita menyentuh wajah. Nah, contoh, kisah seluruh. Sengaja berwudu untuk sholat. Sekali lagi, sengaja berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Keduanya niat itu bujur. Sekali lagi. Nah, jadi sengaja ya nah, berarti mengangkat hadas kecil. Lalu kita membasuh muka, tapi niatnya terlambat. Contoh, sengajaku, sudah sampai di sini. Hanya sengaja sekali lagi. Ayubi kalau melihat. Sengajaku. Berarti yang hanya dihitung terbasuh itu di sininya. Di sininya tadi belum termasuk basuhan. Yang sahnya itu di sini. Sengajaku berwudu untuk sholat. Nah, ini belum terbasuh lagi, walaupun tadi yang pertama kena banyu di sini kalau dah, tapi ini kada sah. Nah, apa caranya? Naik akan pulang ke atas. Nah, paham ya kalau dah? Naik akan pulang ke atas karena basuhan di atasnya tadi kada sah masih. Nah, naik akan pulang ke atas, ratakan. Paham tak kan? Wah, jangan sampai tukang dorong kada paham. Jadi niat itu di saat air menyentuh wajah kita. Di mana menyentuhnya, disitulah yang hanya dihitung niat. Kalau kita belum berniat lagi, gosok pulang sengaja berwudu mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, boleh akan ke atas yang niat
belum terpasang tadi. Nah ini, jadi sebelum kita membasuh wajah, niat jangan dipasang berdahulu. Nah, karena jersiden kalau kita berniat berdahulu, itu kan wudunya kada sah. Jadi niat itu di dalam hati tadi. Yang kita nawaitu wudu'a li raf'il hadath itu namanya lafaz. Biar 10 kali pian sambat nawaitu wudu'a, tapi di dalam hati kada berniat waktu membasuh muha kada sah. Nah, wa thumma khudh ghurfatan li fika, kemudian ambil secibuk untuk membasuh muntung, wa tamadmad biha thalathan, dan kumur akan 3 kali. Wa balik fi raddil ma' ilal ghalmasati, dan berkumur-kumurnya dalami sampai apa kita menyambatnya lah, sampai butuh rapungan. Nah, rupanya rapungan kita bisi. Nah, misal ulun contohkan ya. Tetaguk, ini contoh tetaguk. Balung lagi. Illa an takuna shaiman, kecuali berpuasa. Fatarfuku, kalau puasa cukup di mukanya aja. Contoh. Takut pulang. Haus saya 40 menit berpanggil sudah. Jadi ada orang memadahi makruh ya, berkumur-kumur bagi orang yang berpuasa. Sebenarnya malah hukumnya sunat, tapi cukup di mukanya aja. Biar kau merasa-rasa serongan. Nah, imbah itu terkadang kan bakas banyu ini tersisa, terbawa sembahyang. Pas kita sembahyang, pina ini liur ka banyu kan, tago kada bapak. Itu kada bapak. Kecuali dasar setabukan menyuran. Itu kada bapak. Itu ma'fu anhu. Sama kita sembahyang. Sebelum sembahyang kan bersiwak pakai odol. Itu rasa dingin-dinginnya masih ada, ya sejenis apa namanya lah, kayak mentor apa itu masih ada. Dia mungkin rancak mengalami itu, kada apa-apa asal jangan odolnya yang masih ada di sini. Kalau rasa-rasanya aja, rasa-rasa dinginnya itu kada apa-apa, ma'fu anhu. Sama sebelum sembahyang isya bahaul, lalu makan masak habang, berkumur-kumur iya sudah, bersiwak pakai baju iya. Nah cuman yang berikut ini daging. Ulun mencium daging bang. Antara daging ayam atau daging sapi belum ada lagi, belum pun ada daging kan? Pindahin keciumannya nang kayak itu bang. Itu kan ngalih. Jadi imbah sembahyang dagingnya tadi keluar serongan, imbah dibacakan Fatihah tak keluar. Lalu dia rasa kata bapak, asal dagingnya halus, nang kayak biji baras, biji nasi, itu kata bapak.
Amunnya sehirisan, baikkan aja dulu sembahyang, takut dulu. Sama nasi, kalau masih ada lagi di bakas masak abang. Nah, masak abang itu kan lomboknya bisa balikin. Sembahyang ini kan kita membaca Fatihah aja, imamnya membaca surah panjang. Karena imam kepanjangan membaca surah, larinya sambil berkuit-kuit gigi pakai ilat. Kepaculah lomboknya tadi. Itu ma'fu anhu, dimaafkan hukumnya, boleh. Asal jangan banyak tadi, sehirisan. Nah, waktu sudah isyarat. Jamnya ini lambat 5 menit. Nah, kemudian waktu kita berkumur-kumur itu baca doa, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka. Ya Allah, bantulah hamba untuk bisa selalu membaca kitabmu dan memperbanyak zikir. Wa tsabbitni bil qawli tsabit, dan tetapkanlah lisan hamba untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik di dunia baik di akhirat. Pakai bahasa Banjar amunnya kada hafal. Ya Allah, sambil dibaca kumur-kumur tadi, ya Allah, bantulah lisan hamba untuk bisa membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, dan mengucapkan la ilaha illallah di dunia dan di akhirat. Tsumma khudh ghurfatan li anfika, kemudian ambil pulang seganggaman banyu untuk dimasukkan ke dalam hidung, namanya istinsyaq, 3 kali. Memasukkannya sampai ke di perbatasan hidung di hingga mata ini, masukkan sampai ke situ. Kecuali puasa istinsyaq juga, tapi cukup di muka-mukanya aja. Di muka-mukanya aja, jangan sampai dimasukkan ke dalam. Karena di antara keistimewaannya, orang yang sebelum berwudu selalu istinsyaq, maka orang tersebut tidak akan terkena penyakit flu. Apa flu itu? Nah, kada mau sadismaan. Nah, lalu imbah dimasukkan tadi, banyu dimasukkan di kuir-kuir. Di kuir-kuir kalau bina dapat intan sebiji. Ini hukumnya sunat, kada cuma sebatas dimasukkan kada, tapi di kuir-kuir. Sekali, nah masukkan 2 kali memberasihi, masukkan 3 kali, gasan lebih berasih lagi. Baca doa setelah istinsyaq, ya Allah, ciumkanlah kepada hamba bau wewangian surga, wa anta anni radin, dan engkau ridha kepada hamba. Ya Allah, ulah hidung ulun ini mencium bau surga, bahasa kitanya. Istinsyaq, istinthar. Istinsyaq itu yang memausakan, istinsyaq memasukkan, istinthar itu mengeluarkan. Nah, waktu hendak memasukkan, baca doa, ya Allah, ciumkan hamba bau surga. Nah, waktu mengeluarkan, imbah tuntung, ya Allah, hamba berlindung daripada mencium bau api neraka. Memasukkan berdoa, imbah mengeluarkan, berdoa, ya Allah, berlindung daripada baunya api neraka.
Thumma khudh ghurfatan liwajhika, kemudian ambil lagi segayung atau seganggaman air untuk membasuh wajahmu. Insyaallah kita lanjutkan malam minggu yang akan datang. Kita masuk ke dalam rukun pertama, yaitu membasuh wajah. Ingat, bahasanya membasuh, lain menyapu. Ada orang menyapu, contohnya apa? Sponsor. Contoh menyapu itu nang kayak ini. Dibanyok, keluar, diambilnya. Ini basah kalau tak? Disapu akannya. Di muka kita basah juga, tapi ini namanya membasuh, kan menyapu kan? Yang namanya membasuh karena banyu alirakan ke muka. Kalau bajunya kedidak tapi tangan kita basah, lalu kita sapukan ke muka, muka kita basah juga, tapi ini namanya membasuh kah menyapu kan? Nah, itu harus kita bedakan. Soalnya, ini karena ada pengaruhnya. Kalau disuruh menyapu, kalau disuruh membasuh, tapi ternyata kita sapu, itu kada sah. Karena kita praktekkan minggu yang akan datang, mudah-mudahan kita sabarataan panjang umur, sehat badan, dan mudah-mudahan berkah hidup dunia dan berkah hidup akhirat. Sebelum kita tutup, yang membawa banyu silahkan buka. Kita baca Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, tutup dengan shalawat 3 kali. Niatkan sesuai dengan hajat yang masing-masing. Yang garing mudah-mudahan sehat, yang berisi hajat mudah-mudahan kabul, yang sedang ada masalah mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar, dan mudah-mudahan hati kita sabarataan ditarangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina